Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Obi dengan NIM 076, Safir dengan NIM 105, dan Oval dengan NIM 110. Di sini kami akan membahas perihal kesalahan penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik. Baik, selanjutnya pertanyaan analisis kami, yakni bagaimana kesalahan ejaan pada penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik, dan yang kedua, bagaimana pilihan kata baku, tidak baku, asing, atau daerah yang terdapat pada bahasa Indonesia di ruang publik yang sering kita jumpai. Kami akan menangkumnya dari beberapa seperti berikut. Pada gambar pertama, terdapat tulisan Idul Fitri 1440 Hijriah. Kesalahan ejaan di gambar ini terletak pada Idul Fitri. Di KBBI, penulisan yang baku, Idul Fitri ditulis digabung. Idul Fitri, tidak dipisah. Lanjut pada gambar selanjutnya, terdapat tulisan Apotik Sehat Jaya. Kesalahan ejaan di sini terletak pada apotik. Seharusnya menurut KBBI, apotik ditulis I-nya menjadi E, jadi apotek. Lanjut gambar selanjutnya, sepeda motor langsung naik. Kesalahan penulisan di sini terdapat di kata langsung. Seharusnya menurut KBBI ditulis langsung. Lalu di sini terdapat tulisan Cafe Bunder. Jika kita merujuk kepada penulisan sesuai ejaan bahasa Indonesia, seharusnya cafe di sini ditulis menggunakan K, bukan C. Jika memang ingin merujuk kepada penulisan bahasa Inggris, ejaan bahasa Inggris, seharusnya Bunder ditaruh di depan menjadi Bunder Cafe. Jadi selanjutnya ada alon-alon Gresik. Kalau menurut KBBI itu untuk tempat yang lapang itu seharusnya pakai U, jadi alun-alun bukan alon-alon. Kalau alon-alon itu berarti perlahan-lahan. Lalu selanjutnya ada Lamongan Plaza. Kalau seharusnya dalam penulisan bahasa Indonesia itu harusnya Plaza dulu baru Lamongan. Jadi Plaza Lamongan bukan Lamongan Plaza, karena Lamongan Plaza itu penulisan bahasa Inggris. Lalu ada Harso Jok. Nah di sini tuh penulisan joknya itu pakai G, tapi kalau menurut KBBI itu jok itu harus pakai K. Jadi Harso Jok pakai K bukan pakai G. Lalu berikutnya ada tulisan di sini yang kita berfokus ke haji dan umroh. Sebenarnya kalau menurut KBBI itu umroh ditulis pakai A, jadi umrah penulisannya. Kalau umroh itu bentuk yang tidak bagus. Baik, di sini ada pusat penjualan laptop dan komputer hites.com. Di sini ada kesalahan dalam kepenulisan kata yang seharusnya pada kata dan itu menggunakan tidak kapital. Namun di sini tertulis dengan kapital yang mana tidak sesuai dengan ejaan yang telah disesuaikan pada bahasa Indonesia atau EYD. Baik, di sini ada kepenulisan sumber rezeki yang seharusnya pada rezeki menggunakan kepenulisan huruf Z bukan J. Dan kesalahan ini sesuai tentunya tidak ada kesesuaian dengan KBBI. Baik, selanjutnya ada toko emas gajah. Di sini sepertinya dari toko menggunakan ejaan lama, yakni DJ, yang seharusnya kalau menyesuaikan dengan ejaan baru, maka yang tertera adalah pakai J, gajah. Baik, selanjutnya di sini ada papan perhatian dari pengelola asrama Unesa. Di sini kesalahan pertama pada kepenulisan ini yakni yang ada pada pertama, sepeda motor harus dikunci, setir, cakram, dan rantai. Di sini ada kesalahan yakni dikunci, seharusnya menggunakan langsung secara langsung atau dikunci tanpa spasi. Kemudian yang kedua ada keluar dari tempat parkir, lampu harap dimatikan. Lagi-lagi menggunakan kesalahan di sini yakni dimatikan, seharusnya menyambung. Dan yang ketiga ada pada helm kacamata, yakni kacamata seharusnya terhubung juga. Kacamata hitam, yakni langsung dihubungkan kacamata, kaca dan mata. Dan di sini juga ada kesalahan, yakni slayer atau penutup seharusnya garis miring, dan slayer garis miring penutup itu tidak pakai spasi. Berdasarkan temuan yang telah kami paparkan, dapat disimpulkan bahwa kesalahan ejaan pada papan-papan informasi publik mencerminkan lemahnya penerapan kaidah bahasa Indonesia yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada estetika bahasa, tetapi juga berpotensi mengaburkan pemahaman serta melemahkan fungsi edukatif dari ruang-ruang publik.
Oleh karena itu diperlukan peningkatan literasi bahasa baik melalui edukasi maupun regulasi agar pemahaman bahasa Indonesia di ruang publik dapat mencerminkan tata bahasa yang benar dan bermartabat. Semoga kajian ini dapat menjadi refleksi dan dorongan bagi semua pihak untuk lebih peduli terhadap pembinaan dan pelestarian bahasa Indonesia.